akan pulling Mas Anang ke sini ya. Very pulling Mas Anang. Mas Anang ini very pulling. Pak D, kalau gitu saya mohon izin untuk mempersilakan Mas Anang bergabung terlebih dahulu. Oke, silakan. Bergabung ya. Abrakadabra dulu ya. Ada bumbu, silakan bumbu pesulapnya. Oke. Abrakadabra Anang. Muncul. Muncul dia. Muncul. Ini dulu Mas. Jangan, aku bukan cuma penyanyi. Sabar, tapi tetap Bisa pose dulu dong, X Mas Anang. Pose samping, X samping. Oh, itu langsung Udah aja. biasa banget ya. Udah biasa banget itu. Mas Anang kelihatan banget mendalami sekali pose itu tadi ya. Iya. Kangen Mas Anang pose itu. Makanya X-Factor harus bayar saya ya. Kan agak beda dikit sama Pak kayak warna hijau, warna keberuntungan. Anang hijau. Oke, Pak D, kita lanjutkan Mas Anang. Selamat datang di press conference kita. Baik, saya lanjutkan sedikit lagi. Jadi bukan berarti yang senior akan megang yang Senior over tapi atau yang manis. adult. Iya. Itu udah pasti, Mas. Mas Anang manis. Bapak belum tahu kan ada kata-kata very pulling. Very itu amat, pulling itu apa? Menarik. Jadi very pulling adalah amat menarik. Sangat menarik. Bahasa Mas Anang, bahasanya Mas Anang. Bahasanya Mas Anang. Mas Ya, Anang. betul. Ya, sedikit lagi Robi. Jadi dengan susunan 5 orang judges yang luar biasa ini, udah pasti yang kita hadirkan bukan hanya talenta yang super, yang luar biasa, tapi juga drama-drama yang terjadi pada saat mereka pembentukan timnya, pada saat mereka ini ingin membawa para kontestan yang diasuhnya untuk mencapai posisi yang tertinggi. Itu udah pasti realitinya luar biasa banget. Baik, Terima kasih. Terima kasih. Aduh, nggak sabar pengen langsung menyaksikan nanti ya. Kapan kira-kira tanggal launchingnya kita first episode nanti kita kasih tahu. Tapi sekarang kita mau menuju ke VP Head of Production Operation Division HT dulu, Kobi. Kobi, pengemasan kreativitas X Factor kali ini seperti apa? Terus kenapa sih pemirsa tuh harus nungguin banget, Kobi? Gitu, silakan Kobi. Terima kasih, Robi. X Factor Indonesia ini salah satu format yang luar biasa menantang. Ya, luar biasa menantang. Tapi dan saking menantangnya, ini teman-teman mana seluruh teman-teman produksi? Coba suaranya. Teman-teman produksi semuanya. Wah, ini Hebat, keren. Saking menantang kurus-kurus semua lihat. saya harus salut ya sama seluruh rekan-rekan produksi RCTI Fremantle yang sudah benar-benar mencurahkan semua pemikirannya, ide-ide kreatifnya di X Factor ini. Dimulai dari promo, kita lihat promo kita juga bagus sekali ya. Kita lihat betapa seriusnya kita ganti baju beberapa kali untuk promo, ada beberapa konsep itu kita pikirkan dengan matang. Sampai kita berdebat berapa lebat jenggotnya Robi yang kita mau. Ya, Robi ya, kita pernah bicara ya waktu itu ya. Betul, Kobi. Mau klimis atau mau agak tebel di sini? Karena season 1, season 2 saya nggak diperbolehkan punya kumis, pemirsa. Ya, Sama jenggot. ya. Jadi Sekarang mau boleh ya? Sekarang boleh. boleh. alhamdulillah. Asal jangan Freddie Mercury gayanya. Tapi jadi itu aja kita pikirkan sama-sama. Juri mau seperti apa, dan hanya di X Factor ini kita nanti akan ada progres yang luar biasa dari juri. Menjadi X Factor ini kan membuka kesempatan keadilan bagi seluruh musisi Indonesia. Iya kan? Karena kalau kita gini, setiap nggak bisa dipungkiri, setiap format talent search pasti sudah mempunyai stigma tersendiri. Jadi para pendaftar juga pasti, gue mau ikut di Indonesian Idol, atau gue mau ikut di Rising Star, atau gue mau ikut di X Factor, which is semua format itu sudah pernah dirasakan oleh teman-teman juri semua di sini, ya kan? Kalau tadi pertanyaannya adalah kenapa itu lagi? Kalau buat saya, baru itu bukan berarti lebih baik loh, ya kan? Baru bukan berarti lebih baik, tapi kita stick sama yang terbaik, ya kan? Bener dong? Ngeri. Dipakai lagi kita ini. Very pulling Mas Anang. Very bullying. Dipakai. Kita seluruh manajemen percaya sih, ya kan? Percaya itu bahwa baru bukan berarti yang tapi kita pastikan dapat yang terbaik, ya. Lalu kita juga mesti ingat menambahkan tadi Pak D. Jadi pertama kali ada jebolan yang sangat mainstream dan langsung mendapatkan penghargaan itu adalah di X Factor pertama, yaitu Fatin. Kalau dulu kan orang masih menunggu-nunggu ya dari jarak keluar dari ajang lalu menjadi seorang yang diakui di dunia di industri musik itu cukup lama. Nah, Fatin itu cukup cepat pada waktu itu. Dan lebih-lebihnya di Indonesian Idol juga cepat, tapi
kesempatan itu harus terbuka juga oleh orang-orang lain. Ya kan, yang tadi ada lawyer, ada apa. Oh, ini luar biasa sekali makanya. Mereka kan, ya Boril ya, mereka tuh orang mau merilis karya itu kan nggak ada umurnya ya. Betul. Nggak boleh ada dibatasi oleh umur. Ada Berkarya nggak dibatasi umur. betul. Mereka bisa aja kan tayangkan atau keluarkan single baru. Jadi X Factor itu menampung itu semua. Jadi kita bisa benar-benar memberikan platform, memberikan kesempatan yang sama. Nah, kreativitasnya benar-benar nanti kita pikirkan semuanya, apalagi nah ini kita melihat nih, Ocha ini kan nggak tahu deh, mungkin apakah dalam hati kecilnya mau menjadi pemenang berturut-turut repeat atau jatuh ke orang lain, ya kita nggak tahu karena ini semuanya sangat Kompetitif, Kobi. Hah? Enggak, yang Sangat sekarang kompetitif, Ocha nggak akan menang pokoknya. Oh, tuh kan, Kobi langsung. Jadi Mas Anang yang menang. Iya. Karena ada Mas Anang sekarang. Karena ya, ada Mas Anang. Mas Anang itu udah nyogok kita dari awal. Tolong jangan menang ya, berikan aku kesempatan menang. Jadi aku kayak, karena aku sayang sama Mas Anang, Mas Anang berbesar hati aja. Nanti kita lihat aja di ujungnya gitu. Ocha kan paling slow dia ini, tapi malahan dia oke. Nanti kita gas. Hati-hati itu. Nanti kita gas. Jadi menurut saya dari sebuah karya produksi nanti Sekali. Demi Allah ya, setiap season begitu. Ya. Aku bisa teleponan sama Kobi sampai jam 3. Siap-siap ya yang lain ya. Mohon maaf, Jam 3 Bu, pagi. kalau kalian berempat mungkin masih sanggup. Yang ini agak susah. Kalau iya Mas Anang, Mas Anang ada mustahil pengecualian. mulu, Kobi. Kemarin ada pengecualian karena Apa tuh, Mas saya Anang? paling dianggap tadi paling tua. Senior. Jadi saya nanti paling lama jam 10. Alhamdulillah kita bahagia sih. Udah, kehadiran Mas Anang ini selalu membahagiakan kita. Yang penting kan menang kan. Oh, betul. Iya. Yang penting menang. Tuh, golnya Mas menang. Anang ini memang paling senior tapi paling menggemaskan. Nanti kita ngobrol lagi ya Bu ya. Terima kasih. Terima Kobi kasih. atas sambutan dan juga penjelasannya. Sekarang aku pengen ke juri kita dulu. Yang pertama Mas Anang dulu. Mas Anang, sejauh ini bocorin dikit kontestan-kontestan X Factor Indonesia gimana? Very pulling atau gimana? Iya, bedanya dengan yang lain adalah memang ini umur berapa aja boleh. Jadi sangat menarik. Makanya dari yang sudah berjalan, dari umur yang muda-muda maupun yang sudah sangat berumur seperti saya, itu banyak yang luar biasa ditemukan di X Factor. Bahkan ada kepala 6 ya Mas Anang usianya Ada, ya? ada kemarin ada yang kepala 6 dan itu nanti dilihat deh. Oh iya. Itu seru banget. Seru. Itu seru sekali. Ya. Dan Mas Anang sendiri siap begadangan? Enggak, saya sudah jelaskan tadi jam 10 ya selesai. Konsisten, ini konsisten loh. Lagi mana? Konsisten loh tapi Mas Masa Anang. bosnya nggak begadang, anaknya Gimana sih ditinggal ketua? gitu. Ini Oh, ketua enggak. panitia. Makanya saya tadi mementorin beberapa, memang udah boleh disebut ya? Nggak boleh. boleh, nggak boleh. Nggak boleh tuh. Dari Mas awal aja Anang punya platformnya metode sudah sendiri nih, bersalah, Anda. barusan. Saya udah memegang beberapa orang dan saya lihat ini nggak perlu capek-capek belajar. Nggak perlu capek-capek, emang nggak mau megang aja. Mau pulang cepet, mau Yud, bobo. lu latihan Yang mulai penting jam bismillah, 10 Yud, pagi udah. sampai jam 10 malam. Paling sama telepon yang gua, latihan sama jam 10 sampai jam 12 siang. Kalau hasilnya menangnya yang 10 jam 12 siang gimana? Oh Iya, Pilih yang sampai 10 malam nggak? Jangan Bagus, bisa Mas jadi. Anang. Semangat Mas Anang. Semangat Mas Semangat, Anang. Mas Anang. We love you Mas Anang. Jut, Mas Anang kayaknya bakal titip lu Jut. Iya, paling telepon gua Ah, gua ya. gitu gimana, Oh, Jut? aku juga takut ditelepon nih jadinya. Kayak, Cak, boleh nggak lu mentorin anak gue dulu? Ini gue nih sakit pinggang gue nih. Gitu. Curiga. Padahal gua nggak segitu-gitu amat loh, penyakit pinggang nggak ada. Enggak. Mas Anang badannya aja udah. Bentar lagi dia Demi X foto. Factor loh aku Ya, Mas ngurusin Anang, badan. dari pertama kita photoshoot sama video shoot udah beda ya Bu? Iya makanya Ya, ngurus demi ya, X Diet, Factor, diet. benar aku demi X Factor udah menurunkan 6 kilo. Dengan cara apa Mas? Hah? Dengan cara apa? Karena memang memilih X Factor nggak mudah. Dengan cara apa? Menurunkan dengan cara apa? Memikirkan, Cara detail. memikirkan tuh, nggak gampang. Dengan cara apa Mas? Itu Gini kan aja rahasia, jawabnya. rahasia itu. Nggak boleh mungkin dibagi Iya, sama orang itu dia, lain. makanya bikin Cepet gini banget. aja. Dengan cara begini aja. Mas Anang, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Mas Anang, boleh? Teman-teman. Sekarang ke Teocha dulu. Teocha, Iya. jujur. Dari Iya. season-season sebelumnya, ini contender nih, kompetitor Oh iya. juri mentor yang lainnya, lebih berat atau gimana menurut Teocha? Bobby, lu makin sering ngomong gitu makin panas yang lain Bi. Itu dia, Kobi. Nggak apa-apa kan ini Dia pengen pertarungan juga, menang. Kobi. Enggak, jujur ya dari awal juga aku nggak pernah mikir, oke aku akan memenangkan gitu atau
aku akan begini begitu gitu, enggak sih. Dari awal memang tujuan aku sebetulnya ingin menemukan dan apa ya, bukan menemukan juara, apa ya, kayak pengen memberikan sesuatu legacy kepada Indonesia, musik Indonesia gitu. Kalau aku kerja keras, aku berharap anak-anak didik aku juga kerja keras, sehingga apa yang kita usahakan itu nanti buat mereka juga. Benar kata Unge, bukan buat kita loh, buat mereka gitu. Ya Jadi berarti Ocha itu nggak kepingin menang. Ocha cuma yang pengen menang jadi kan Mas juara Anang. 3 season aja. Yang menang Mas Anang. Ya udah Mas Anang, kabar Mas Anang. Oke. Tambahin ya. Jadi Oke. gitu, Obi. Jadi aku lebih kepada yuk aku bantuin care dengan pengalaman yang aku punya. Tapi semuanya sebetulnya bukan karena kehebatan kita mentor, tapi sehebat apa kalian mau berusaha dan bekerja keras untuk mendapatkan juara ini. Kita cuman mendorong, mengarahkan dengan eksperimen yang udah kita miliki di industri ini gitu. Kalau mereka berhasil menang ya pasti kita semua bangga, tapi Banget. mau juara 1, 2, 3 atau berapapun juga sebetulnya kita semua sebagai mentor-mentor pasti akan bangga ketika melihat mereka bisa sukses. Oke. Teteh, sebagai juri bertahan, Ya, how do you describe kontestan season ini? saat ini Iya. kalau boleh aku bilang, kalau misalnya dalam biasanya setiap season kita udah lihat kayak, oh ini 5 orang bagus nih, oh ini dari cowok bagus yang ini, cewek bagus ini, apa segala macam, grup dan lain sebagainya. Kali ini, wah nanti boleh dilihat, kami aja yang duduk sebagai mentor itu kayak pengen pulang, karena ngerasa kayak, oh dia suaranya bagus banget, nyanyinya kok bagus banget, apa kita Nanti Coba kalau mereka jelasin. menang kita nggak ada Gimana? kerja lagi kan. Coba, Iya. Jut, jelasin rencana lo dong. rencananya Kita adalah udah punya rencana di sini. bagus-bagus. yang bagus-bagus Yang kita bagus-bagus. akan buang. Iya. Iya. Karena jadi Kak, Karena kita mengancam. rencana mentor. Karena Karena setelah mengancam. kita lihat pada ujung-ujungnya nanti ini yang susah kita. Bercanda nanti ya, kurang-kurang bercanda, job bercanda. Kurang job sementara di rumah kan harus tetap ngebul. berjalan kan. Iya. Bener. Jadi yang kata Judika, apa kita yang bagus-bagusnya kita knowin aja. Kayak gitu. Ini- Terlalu banyak yang bagusnya lebih. Saking bagusnya juri mentor kita yang sudah puluhan tahun di industri musik aja merasa terancam Iya, ya. iya. Tapi itu Penasaran. senang banget karena tiap tahun tuh selalu menemukan talent-talent tuh. Aku tuh bangga gitu jadi penyanyi Indonesia, lahir di Indonesia. Mungkin harapannya adalah kita punya kita punya kesempatan untuk memperlihatkan sama dunia bahwa kita itu luar biasa loh talent-talentnya. Karena kalau di compare dengan negara-negara lain, aku tuh punya confidence yang tinggi bahwa kita tuh punya talent yang gila, bagus-bagus banget gitu. Kadang-kadang aku mikir kalau misalnya kontestan yang lagi nyanyi di depan aku gini kayak, gue kayak 20%-nya ya nyanyinya lebih bagus dia, 80%, 20% gue deh gitu. Cuman ya itulah kenyataannya, karena pasti akan ada regenerasi, dan kita yang emang udah lebih dulu ada di industri musik memang udah jadi kewajiban kita untuk mendorong mereka, mengarahkan, ngasih tahu nih path-nya yang harus kamu lalui itu ini. Gak mudah, tapi it's very exciting experience, it's an exciting journey. Jadi jalani sebaik-baiknya, jangan sampai lengah gitu, dan kasih yang terbaik. Kalau kamu bisa jadi pemenang dan itu di grup aku, ya pasti aku senang banget. Oke, senang berkali-kali apalagi ngalahin Mas Anang ya, Bubu ya. Yang penting tahun ini dia kalah. Tujuan Mas Anang itu doang. Habis ini. Oke, sekarang kita ke Abang Judika. Abang, Iya. jadi peserta pernah, jadi juri pernah. Kali ini jadi mentor sekaligus. How do you feel? Yang jelas gue harus bilang ini berbeda. Yang pertama tuh sangat berbeda gue rasain, dan ketika duduk di kursi mentor terus melihat peserta itu, tadi Ocha udah bilang kelihatan banget Indonesia nih di X Factor ini kekayaannya tuh terlihat semua. Kan kalau di beberapa ajang kan ya ada batasan umur, ada batasan musik dan lain-lain. Kalau ini aku sampai bilang gila, Indonesia tuh hebat-hebat banget, dari penyanyi rock, penyanyi jazz, Sekarang kita punya rapper loh. rappernya juga. Rappernya keren banget. Jadi kita nggak seperti cuman vokal doang atau vokal yang biasa kayak teknik doang. Di sini tuh semua genre tuh aku lihat Indonesia bahkan menurutku bisa jadi barometer dunia untuk musik yang sangat diterima dengan berbagai genre musik gitu.
dan Indonesia itu bagus-bagus. Terbukti kemarin tuh kita lihat pesertanya sampai aku bilang kata-kata itu sama Ocha, kayaknya kalau mereka menang akan terancam juga posisi kita. Gitu, itu karena mereka bagus-bagus banget. Jadi aku senang banget bisa jadi bagian dari perjalanan X Factor ini. Aku juga selain mentor, aku juga belajar banyak dari para peserta juga. Thank you Abang, thank you so much. Sekarang kita ke BCL. BCL, Hai. ngomongin keseruan proses pemilihan dan juga audisi sampai malam segala macam. Gosip dong tentang juri-juri yang lain. Dan prosesnya gimana? Pengen tahu nih. Pengen tahu. Kenapa gue yang mesti nyebarin rahasia kita semua ini sih? Kenapa lu liatnya ke gue? Kenapa kalau gua lihat Unge kok kelihatannya traveling gitu? Ini yang traveling ini. Yang traveling ada di sebelah sini. Ini perlu kita bahas keseruannya nih. Ini mungkin gini, cari satu kata setiap juri yang melambangkan juri itu. Juri tersebut. Iya, kita satu punya yang tidak konsisten di sini. Mas Anang tidak pernah konsisten. Ya, Konsistennya Mas Anang adalah ketidakkonsistenan dia. Iya. Jadi kalimat pertama itu nggak koheren dengan keputusan. Memang, iya. Tapi kita nggak tahu juga. Nggak tahu Kadang juga. itu sejalan, kadang Jadi, enggak. pokoknya Jadi kita memang nggak dia pernah tahu. berbeda. Usia. Jadi misalnya Usia. Robby nyanyi nih ya, Iya, Bang. Robby gila kamu tuh keren banget suaranya gitu. Belum tentu yes. Terakhirnya, bagaimana menurut Mas Anang? Aku sih no. Robby kamu tadi suaranya salah-salah terus nggak suka, tapi Aku yes. Itu yes. hanya Allah dan Mas Anang yang Yang tahu. tahu. Tapi mungkin menurut aku hanya Allah yang tahu karena Mas ngomong pun Dia juga nggak tahu. Kadang ada yang dia yesin terus dia kaget sendiri. Kenapa dia yes? Gimana cara? Dia kaget sendiri. Tadi aku ngomong apa ya? Katanya gitu. Gimana sih konsepnya? Aduh. Unge Oke, Mas Anang Unge adalah sebagai tetangga ya. Jadi, Iya. Inconsistent Sebelah saya berarti ya. Mas Anang dan Ariel yang suka traveling. Itu gimana sih? Kita nggak tahu ya Kobi ya. Maksudnya traveling itu dalam bahasa Batak traveling itu butar-butar. Ya, Si butar, jadi butar, butar. kita tuh kadang-kadang kalau syuting itu jadi lama itu karena Ariel. Bukan karena dia telat, bukan. Dia on time ya. Oke. Cuma memang ngambil keputusannya tuh muter-muter yang kita sendiri nggak tahu. Dia sendiri juga suka lost dalam travelingnya dia itu sendiri. Sampai Dan akhirnya dia tetap nggak tahu. Terkadang bicara sendiri juga. Iya, Betul itu. Aku udah di monitor, Pak. iya. Iya. Boril ngomong Dia sendiri. ngomong, Aku kira dia gitu. Dia yang pernah muter-muter. Habis itu Apa ya? keputusannya apa ya? Nanyanya sama Mas Anang langsung gitu lagi. udah makin gak konsisten. Itu kan menghitung, oke kalau misalnya Nih. kali ini Iya. oh, jadi gini. Oh. Oh, Tapi hasilnya semua apa? Kalau kemungkinan. hasilnya nggak jelas dan nggak Jadi tahu gini, juga buat jadi apa. kalkulasinya pas dihitung dari 10 kemungkinan ternyata 10-10-nya nggak mungkin. Jadi Jadi bingung juga. gimana ya? Mendingan kita nggak usah ngitung-ngitung banyak-banyak. Kalau emang endingnya gitu juga. Penuh perhitungan, tapi bagus juga buat keputusan kan ya. Tapi jangan lama-lama juga ya, Boy. Oke, kalau Teh Ocha. Teh Ocha coba. Jadi kalau misalnya Ariel ini sebenarnya kasihan. Jadi kalau misalnya lagi ngejuri gitu, memang aku sama Ocha kita suka punya bahasa komunikasi tuh di belakangnya Ariel. Di belakang gini. Nih, semacam gini. Gini kita kakak berdua. Jadi kita dapat panggilan. Kita dipanggil ibu-ibu. Karena kita banyak rumpi. Ibu-ibu arisan. Gue di tengah-tengah tuh kayak di antara dua pasar tuh nggak ada pasar. pasar satunya yang mana, Ril? Ini kan pasar ini nih. Ini dua-duanya pasar. Pokoknya dua Kan aja. kita ke pasaran kan. Oh nggak sama sekali nggak. Pasar lebih pasar terbuka ya Kak Ocha ya. Oke, jadi kenapa ada pasar Ini terbuka? mumpung lagi press con loh. Silakan loh. Itu, jadi ya, Ini kalau panggilnya ada Rosa, ada Beca. Aku suka panggil. jadi Exvelas ya, ini bocoran aja bahwa The X Factor itu bagi Teh Ocha menjadi ajang pencarian jodoh. Betul. Bukan pencarian bakat ya? Bukan jodoh. Betul. Jadi anak-anak ini mungkin ada omnya gitu ya, masih muda. Si Ocha buka lowongan. Inilah kenapa yang Cewek cantik banget, kontestan, suaranya bagus. Iya. Gitu. Kamu cantik sekali, kamu punya kakak? Terus, Nggak masa ada. dia nggak punya kakak ya? Katanya masih muda. Kakaknya masih muda. Terlalu juga. muda, Ocha Terlalu soalnya muda, batasnya Ocha nggak 30 ke bisa. atas. Ocha Yang 30 ke atas. muda bukan Ocha, gitu. Siapa yang suka muda? Mas Anang. Kita lempar ke Mas Anang kan? Terus udah gitu, kamu punya om yang masih single nggak? Gitu. Selanjutnya, tapi itu jokes lah. Jokes. Karena habis itu kita nggak minta nomor telepon juga.
Oke, sekarang ke Bang Judika. Oke. Kalau Judika tuh ya sama kayak Ocha sih sebenarnya. Tukang ribut. Rusuh gitu kayaknya, rusuh. Tapi Judika paling nggak masih jelas. Iya. Cuma dia emang suka nggak tegaan. Oke. Jadi kalau dia ngomong tuh dia nggak tega gitu, muter-muter juga sih. Cuma nggak selama Ariel muter-muternya. Kalau aku sadar muter, kalau dia nggak tahu. Kalau Dia nggak tahu. Dan Oh, ini muter ya? kalau Judika paling nggak dia emang udah tahu. Cuma emang dia mesti kayak karena nggak enak gitu, Iya. karena jadi banyak muter. Kalau Ariel tuh bener-bener muternya emang nggak tahu. Betul. Apalagi abang secara teknis kan ya bang ya. Iya. Oh iya. Kalau dia selalu- sendiri nggak tahu dia muter, ya kita gimana kan? Tapi Kita mesti ingatnya. menularkan ya. Kadang-kadang gue Iya. tiba-tiba ngomong sendiri juga. Iya. Tapi Bener ada jalan satu- sebelahan sama Ariel, gue jadi ngomong sendiri gue Bubu juga. ada satu cerita ketika Ariel duduk di kursi Mas Anang, Ariel jadi kayak Mas Anang. Oh iya benar, itu Iya benar. betul itu. Itu Mas harus Anang nggak disaksikan. lihat sih itu. Iya betul. Itu harus disaksikan. Kursi Mas Anang bener-bener Mas Anang itu Ternyata mampu, beda, gimana? mampu Pandangannya meninggalkan beda. Bukan, Mas Anang itu mampu meninggalkan karakternya di kursi. Jadi pada saat kita Duduk di di sana, situ. itu memang dunia terlihat berbeda. Iya loh benar. Setengah hari itu dia berhasil. Tapi karena dia waktu itu hampir gila, dia balik lagi. Dia balik lagi betul. Gak makin kuat. penasaran gitu. Gak kuat. Duduk di kursi itu. Pas gue lihat gitu memang gini. Duduk di kursi itu. Oh ternyata memang beda ya dari sini Menyerah, ya. Gitu. menyerah. Sudut pandangnya memang sangat Beda unik. ya. Oh, unik banget. Membuat tidak konsisten itu dari tempat duduknya ternyata. Oke, makasih Unge udah bocorin gosip-gosipnya. Bilangin Ya, Bobby. keseruan ini semua tuh di audisi nanti tanggal 12-13. 12 ya. 12 dan 13. Oh ya, audisi pertama kita 12. Oke. 13, 14. 13 14. Marah dong, santai. Sabar. Santai, 13 chill, bulan sabar. 12. Silvi, Yang tadi chill. tolong Sabar, diedit. sabar. 13 bulan Kan kita 12. banyak tuh yang dia edit ya. Bisa. Chill, sabar. Kita Mbak nggak tahu, Silvi. kita nggak tahu yang diedit yang mana, Jud. Padahal yang Mendingan kita suruh edit deg-degan. malah ditayangin. Kita deg-degan deh kayaknya. Iya. Deg-degan Oke. loh. Dia edit kan tapi Takut. Oke. Semua takut. Semua rahasia ada di Unge emang ya? Atau mungkin Teh Ocha punya rahasianya Unge? Enggak. Aida, Bubu. Bubu, Ayo. please, Bubu. Ayo Bubu. Ocha, please. Karena kita sama-sama tinggal di kawasan yang dekat. Ya. Dengan status yang kurang bisa. Gak usah ditanya sama mereka. Karena jadi kita sister. Bestie. Jangan ditanya sama mereka maksudnya gimana ya? Enggak, karena gue berada di tengah, jadi gue Nguping. dengar semua. Kalau mau nanya ke gue tahu Berarti semua. Ari yang tahu semua. Berarti Ari tahu rahasia Unge sama rahasia Teh Ocha ya? Semuanya gue tahu. jadi dia itu muter-muter itu ngecek semua peralatan rekamannya tuh berhasil. Direkod semua Keren kebayang kan serunya nanti pada saat penayangan ya. Oke, makasih Unge. Sekarang ke Boril do, Ariel Noah. Coba kita lihat jawabannya muter nggak nih? Nah, Coba kita kita lihat. silent aja dulu ya. Kita silent ya. Ah. Coba Kita jangan ada yang ngomong ya. Gak ada ngomong-ngomong Ariel ya. Oke. Boril Ya, agak pertanyaan susah pertanyaan dari tim adalah semenjanjikan apa kontestan kita? Oh, sangat menjanjikan. Wow. Enggak, sangat menjanjikan gue bilang. Terus terang itu pertama kali itu gue agak bingung pertama kali karena kan selain luas kategorinya, terus pas pertama kali gue ngelihat satu persatu gitu, kok karakternya unik-unik ya, unik-unik dan unik-uniknya itu serius loh, bukannya unik yang bercanda ya gitu, jadi unik tapi serius gitu. Dan yang gue lihat sepanjang ini adalah pertama kali ngejurin memang kayaknya tuh pakai karakter masing-masing aja untuk menjurikan gitu. Cuman pas babak keberapa kemarin yang gue lumayan kaget itu, kok bisa? Itu kan ada yang satu lagu dinyanyiin, ada 10 orang nyanyi satu lagu, Ya. semuanya karakternya beda, semuanya nyanyi bagus. Jadi gue bilang, oh ini memang yang kenapa gue kaget karena memang ada beberapa yang lepas dari sensor gua gitu, tapi ternyata ditangkap sama yang lain. Makanya sangat senang dengan perpaduan ini karena semua punya karakternya masing-masing yang bisa menjaring itu semua gitu. Sampai gue sendiri kaget, oh iya ya bisa semenarik ini semuanya gitu. Bisa 10-10-nya nyanyi lagu yang sama, 10-10-nya beda, 10-10-nya bagus. Langsung Judika langsung bilang, wah bahaya karir kita. Iya dari situ ya. Itu dari situ Dari Dana. situ berarti ya. Karir gue sih gue nggak tahu kalau lu merasa terancam sih kalau gue. Kalau gue merasa terancam. Oke. Nice loh, nggak traveling lo barusan lo. Enggak. Mantap loh. Kalau cuman hanya kalau menentukan nasib orang lain. Betul, karena kan tentang masa depan orang ya, Boril ya. Iya. Boril, thank you. Tapi yang pasti nih ya, Expelas, asal teman-teman tahu nih ya,
memilih kontestan yang terbaik itu bikin pusing para judges. Saking pusingnya, ada yang ngeluarin statement seperti ini. Ini lebih berat dari perpisahan saya. Gak usah disebut. Nggak usah sebutin namanya jurinya ya. Nggak usah. Nggak usah. Jangan Anaknya nggak disebutin. masuk. Tadinya nggak masuk, terlambat aja dia. Siapa dia? Siapa yang terlambat ya? Oke, ya udah, terima kasih banyak, tepuk tangan dulu buat juri kita X Factor Indonesia. Ya, sekarang aku akan menuju ke pertanyaan dari teman-teman media yang sudah masuk nih. Yang pertama dari Mbak Kiki atau Kak Kiki dari okezone.com untuk Bu Dini. Bu Dini, pertanyaannya, X Factor Indonesia is back. Mengapa selama ini nggak muncul dan apa alasannya memilih tahun 2021 sebagai the best